Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pembelajar bahasa Arab, khususnya kaidah nahwiyah. Pada video ini kita akan membahas al-i'rab wal bina. Ad-darsus sabi' al-i'rab wal bina. Pelajaran ke-7, i'rab dan bina. Kemarin sudah dibahas pada ad-darsu al-sadisu ya, pelajaran ke-6, yaitu mu'rab dan mabni. Nah, sekarang adalah kita akan membahas keadaan isim mu'rab yaitu i'rab, dan keadaan isim mabni yaitu al-bina. Perlu diketahui bahwa isim mabni itu atau kalimah yang mabni, kata yang bacaannya bisa berubah huruf akhirnya, yaitu mu'rab, itu macam-macam. Jadi di sini dibahas kalimat atau kata ini terdiri dari mabni dan mu'rab. Ini mabni yang tetap bacaannya, mu'rab yang bisa berubah bacaannya. Nah, ini yang atas dulu kita bahas bahwa kalimah yang mabni itu ada 3, yaitu fi'il madhi, kata kerja lampau, terus ada kalimah huruf, semua kalimah huruf itu mabni ya, bacaannya tetap. Terus yang ketiga ada fi'il amr, kata kerja perintah, itu bacaannya tetap mabni ya, bina, bacaannya bina. Nah, karena dia tetap bacanya, maka dibacanya satu arah saja, satu bunyi saja. Maka di sini ada tanda bacaan tetap alamatu bina, yaitu dhammah, bisa dibaca dhammah selamanya. Dhahabu, hu ya isim dhamir, ini fi'il madhi, subjeknya laki-laki banyak ya. Ini bacanya dhahabu terus, hu terus, tidak bisa hi atau hu atau hi, aha, hiha, dia bacanya hu terus karena dhammah, dia tetap dibaca dhammah. Sedang tetap dibaca fathah, mabni fathah, dhahaba contohnya fi'il madhi yang subjeknya orang laki-laki satu. Terus wawu, wa huruf atop, ini tetap dibacanya, enggak bisa wi ya. Kasron, mabni kasron dibaca tetap kasroh. Nah, yang dibaca tetap kasroh ini contohnya idhabi fil amr ya, idhabi. Terus li, kepunyaan, lillahi enggak bisa, lullahi enggak bisa ya, li, jadi nanti lillahi, terus li zaidin ya, li muhammadin, dan seterusnya. Yang dibaca tetap kasrah, yang dibaca tetap sukun selamanya idhab. Contohnya idhab, ikra, bismi rabbikal ladzi khalaq, ikra, idhab, min ya. Ini huruf akhirnya dibaca sukun, dia selamanya sukun, nggak bisa minu, mini, atau idhabi, idhabu, enggak. Kalau idhabi masuknya ke mabni kasroh, nanti beda lagi subjeknya atau pelakunya. Nah, ini tanda bacaan tetap, yaitu bisa tetap dibaca dhammah, tetap baca fathah, tetap dibaca kasroh, tetap dibaca sukun, mabni sukun. Yang selanjutnya kemarin kalimah atau kata itu ada mu'rab yang bacaannya berubah huruf akhirnya. Nah, di sini ya, keadaan bacaannya yang berubah itu dinamakan i'rab. Maka di sini pembagian i'rab, pembagian bacaan atau bunyi bacaan itu ada 4. 1 i'rab rafa, yaitu bacanya u atau un ya, untuk tanda asal, untuk bunyi asal ya, u atau un, nasab a atau an, jar i atau in, al-jazm itu sukun. Jadi bahasa tajwidnya ini fathah dhammah atau dhammah tanwin, nasab itu. Jadi rafa itu dhammah atau dhammah tanwin, nasab itu fathah atau fathah tanwin, jar itu kasrah atau kasrah tanwin, untuk jazm biasa istilah tajwidnya sukun. Itu namanya i'rab. Selanjutnya kalimah yang mu'rab, kalimah yang atau kata yang berubah bacaan itu ada 2, yaitu fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau lampau,
Terus ada semua, ya, maksud kebanyakan kalimat isim atau kata benda. Baik, kita masuk ke mufradat. Ya, di sini nanti ada teks bacaan dengan judul Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Al-mufradatu jadidah, kosakata baru. Qabila yaqbalu, menerima. Sahirun, penyihir. Satu, jamaknya saharatun, para penyihir. Alqa yulqi, melemparkan. Hablun, sebuah tali. Jibalun, jamaknya hibalun, beberapa tali. Asa, satu tongkat, ya, jamaknya isyun, beberapa tongkat. Sur'atun, cepat. Sa'a yas'a, berjalan cepat. Nasara, yang suruh, menolong. Hayatun, ular. Ibtala'a yabtali'u, menelan, ya. Ta'ajjaba ta'ajjabu, merasa heran, merasa ta'ajjub, ajib, keheran-heranan. Qadiba yaghdabu, marah. Al-mustalah jadidah, istilah-istilah baru. Rafa'un, marfu'un, rafa', i'rab rafa', marfu'un, dirafa'kan, dibaca rafa'. Nasbun, i'rab nasab, mansubun, dibaca nasab. Jarun, i'rab jar, majrurun, dibaca jar. Jazmun, jazm, majzumun, dibaca jazm. Alamatul i'rabi, tanda-tanda i'rab. Alamatul i'rabi, tanda i'rab. Dhammun, i'rab, tanda i'rab rafa' dhammah, bacanya u. Fathun, fathah, bacanya a. Kasrun, bacanya i. Sukunun, bacanya sukun. Baik, ini paragraf bacaannya, ada beberapa paragraf, ya, 3, ya. Da'a Musa alaihissalam Fir'auna ila ibadatillahil wahid. Da'a, mengajak, berdakwah Musa, Nabi Musa alaihissalam, Fir'auna, mengajak Fir'aun, ila ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah al-wahidi, yang maha tunggal, yang maha esa. Falam yaqbal Fir'aunul ad-da'wata, dan falam yaqbal, dan tidak menerima Fir'aun ad-da'wata, dakwah Nabi Musa. Wa qala, dan dia berkata, si Fir'aun itu, liqaumi, kepada kaumnya, kepada rakyatnya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ma'alimtu, tidak, aku tidak tahu, lakum, ma'alimtu lakum min ilahin, tidak, ma'alimtu, tidak tahu, lakum, pada kalian, min ilahin, daripada Tuhan, ghairi, selain. Saya tidak beritahu kalian, saya tidak mengetahui, dan kalian juga, bahwa ada Tuhan selain aku. Summa jama'a Fir'aun as-saharata al-mahirin. Summa jama'a, lalu mengumpulkan Fir'aun as-saharata, para penyihir, al-mahirina, yang ahli semua. Walaqad saharatu hibalahum aisiyahum fakana yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a. Dan melemparkan as-saharatu, para penyihir, hibalahum, tali-talinya, wa aisiyahum, dan tongkat-tongkatnya, fakana, maka adalah, yukhayyalu, di angan-angan, kelihatannya, tali dan tongkat tersebut, min sihirihim, daripada sihir mereka, anna, bahwa itu semua, tas'a, bisa berjalan, bisa hidup. Wakana, dan adalah Musa, Nabi Musa, yad'u, berdoa, meminta rabbah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya, yarjuhu, mengharap beliau pada Allah, ayyan surahu, untuk menolongnya, ala aduhi, atas musuhnya. Semalqa, lalu melemparkan Musa, Nabi Musa, asahu, tongkatnya. Wa nadhara huwa, dan dia melihat, wa akhuhu, dan saudaranya Harun, yaitu Nabi Harun, ilaiha, kepada tongkat tersebut. Paidaan asa hayatan, paida, maka tiba-tiba al-asa, tongkat tersebut, hayatan, berubah menjadi ular, azimatun, yang besar, tajri, yang berjalan, bisuraatin, dengan cepatnya, atau tali'u, dan menelan, hibala saharati, semua tali-tali penyihir yang menjadi ular, wa isiyahum, dan tongkat-tongkatnya. Ta'ajaba, maka merasa heran, merasa ta'ajub, kagum, as-saharatu, para penyihir Fir'aun, wa amanu, dan langsung beriman para penyihir ini, billahi, kepada Allah al-wahid, yang maha esa. Wa sajadu, dan memberikan hormat dan bersujud para penyihir ini, syukran,
untuk bersyukur, berterima kasih lillahi kepada Allah, wa talaban dan meminta li'afihi pengampunannya, wa qala dan mereka berkata amanna bi rabbi Haruna wa Musa, amanna kami beriman bi rabbi Haruna kepada Tuhan Nabi Harun, wa Musa dan Nabi Musa. Godiba maka marah Fir'aun min nasarati kepada para penyihir, wa qallahum dan dia berkata kepada mereka la uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafi wa la usalibannakum fi judu'in nakhli la ta'lamunna an ayyuhanna ashaddu adzaban aqwa wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu adzaba wa abqa. La uqati'anna pasti sungguh aku akan memotong-motong aidiakum tangan kalian, warjulakum dan kaki-kaki kalian, min khilafin dengan berpisah-pisah, walau salibanakum dan sungguh pasti saya akan mensalib, mempasung kalian, fi judinah di batang pohon kurma, la ta'lamunna dan kalian akan, wala ta'lamunna dan kalian akan sungguh akan tahu, ayyuna bahwa kami adalah asyaddu yang sangat ada menimpakan siksa, wa abqa dan mengekalkan. Wallahu alam bimuradi. Wal godan wal kiada, intinya ya Firaun marah sekali dan akan berikan sanksi yang sangat dan akan menyiksa para penyihir yang membelat itu. Wa alqiya saharatu sujadan wa qalu li fir'aun inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alaihi min as-sihr wallahu khairu wa abqa. Wa alqiya alqa, jadi dia turun ya, alqiya dan walqiya dan turun dan menjatuhkan diri asharata para penyihir sujadan halnya bersujud, waqalu dan mereka berkata li Fir'aun kepada Fir'aun, inna bahwasanya kami amanah sudah beriman kami Rabbina kepada Tuhan kami, liyaghfira agar supaya semoga mudah-mudahan memberikan ampunan Tuhan kami ini lana kepada kita, khatayana semua dosa-dosa kami, wa ma akrahtana dan kami, wa ma akrahtana alaihi minasi, wa ma dan kepada hal-hal apa saja akrahta yang telah memaksa kamu kepada kami, alaihi untuk mengerjakan hal tersebut, minasi yaitu ilmu sihir. Wallahu Allah Gusti Allah Tuhan semesta alam khairun lebih baik, lebih maha segala baik kebaikannya, wa abqa dan lebih kekal kebaikannya. Wallahu alam bishawab. Jadi itu terjemahan ya daripada teks yang dibuat untuk diidentifikasi mana itu isim mu'rab, mana isim mabni, mana yang mu'rab, mana yang mabni, mana yang i'rab, bacaan i'rabnya apa dan ya, binanya apa. Baik, al-i'rab wal bina. Kita akan membahas i'rab dan bina dalam kalimat-kalimat yang tersaji tadi. Pertama, al-jumlah kalimat al-qasaharatu hibalahum wa isyahum. Nah, di sini ada ya, kalimat atau kata as-saharah. As-saharatu ini menjadi fa'il ya, subjek dari alqa, karena alqa ini adalah kata kerja. As-saharatu, jadi kita bahas i'rabnya. I'rabnya marfu' ya, dibaca rafa. Nah, terus nau ini jenisnya kalian pilih jenisnya atau jenisnya i'rab atau bina, dibaca berubah atau dibaca tetap. Tandanya i'rabnya apa, tandanya bina apa, tanda perubahannya apa, tanda dibaca tetapnya apa, bina itu ya. Nah, jenisnya i'rabnya adalah marfu saharatu, i'rab tanda i'rabnya adalah dhammatu, dibaca tuh. Terus ada jama'a fir'aunu as-saharata al-mahirin, diambil as-saharata ini as-saharatu as-saharata.
ini dibaca i'rabnya mansub. Ini isim mu'rab ya, berubah bacaannya dibaca mansubun. Tanda nasabnya, tanda i'rab nasabnya fathah saharata. Oke ya, gontiba fir'aun minas saharatina. Sekarang ada saharati. Nah ini i'rabnya apa? Bacanya majrun, dibaca jer. Alamat jer ini i'rab jernya al kasratu as-saharati. Nah ini di as-saharah dinamakan isim murrab karena bisa berubah bacaan huruf akhirnya, dibaca as-saharatu, as-saharata, as-saharati. Selanjutnya ada kalimat lam yaqbalu fir'aunu ada'wata. Diambil yakbal, walam yakbal. Yakbal ini kata yakbal adalah i'rabnya mazumun, jenis i'rabnya isim i'rabnya bahasa i'rabnya mazum, dijazmkan, tanda jazmnya, tanda i'rab jazmnya sukun. Yakbal, lamnya ini dibaca mati ya. Terus ada nadhara huwa wa akhu harunu ilaiha. Ya, kita ambil nadhara. Nadhara ini adalah i'rabnya dia mabni ya, jadi bukan mu'rab tapi dia mabni. Jadi yang kedua ini, nah, naul binanya adalah mabni. Naul binanya adalah mabni, terus alamat binanya fathah, dibaca tetap ya, nadhara. Ro-nya dibaca fathah. Terus ada huwa, ini nadhara huwa ini termasuk ya naul i'rabnya mabni, dia dibaca tetap, wawunya wa, enggak bisa wi. Terus alamat binanya fathah. Nah wa ya. Wasajadu syukranillah. Nah, kita ambil sajadu, dia termasuk sajad ini kata yang mabni, baca tetap dalnya ya, enggak bisa sajad dua, sajada, sajadi enggak. Nah mabninya bacaan tetapnya adalah dhammah, itu dalnya dikasih dhammah. Faida al-asahiyatu nadhimatan. Idzan ini idzan termasuk mabni, bacanya selamanya idza. Nah terus alamat i'rabnya binanya mabninya sukun ya, mabni sukun ya idza. Ini sukun, alifnya ini dikasih sukun idza, jadi bukan dalnya. Al-qaidatu, kaidah nawiyah, kaidahnya atau peraturannya. Al-i'rab wal bina, kita bahas i'rab dan bina. Tanqasimu, terbagi al-kalimatu kata min haitsu taqri akhiriha, dilihat dari perubahan bacaan huruf akhirnya, ila qismaini, kepada bagian mabniin, ada disebut isim kalimah yang mabni, kata yang mabni, wa mu'rabin, dan kata yang mu'rab. Kemarin sudah dibahas mabni itu adalah tetapnya bacaan huruf akhir, sedangkan mu'rab adalah berubahnya bacaan huruf akhir. Nah ini semua kata yang tiga itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Dikatakan kemarin ada berapa? 3 isim fi'il huruf. Nah isim fi'il huruf itu ada terbagi dua, dilihat dari bacaan huruf akhirnya, ada mu'rab, ada mabni. Sekarang keadaan mu'rab dan isim kalimah mad itu keadaannya disebut yang mabni diadakan bina, tetap bacaan huruf akhir. Bina itu tetap bacaan. Bina huwa luzum akhiril kalimati harakatan aw harfan mahma taghayyaratil awamilu. Bina adalah luzumi akhiril kalimati, tetapnya bacaan huruf akhir sebuah kata harokatan, baik berbentuk harokat, atau harfan, atau berbentuk huruf. Jadi harokatnya dibaca tetap atau huruf. Wahma taghayyarot, di mana adanya perubahan al-awamilu, amil atau kata-kata yang menyertainya ya, kata yang lain yang menyertai kata tersebut tuh mempengaruhi perubahan, tapi dia walaupun mempengaruhi itu secara hakikatnya, sedangkan secara lafadznya dibaca tetap bina. Misalnya contoh huwa ini wawunya dibaca wa selamanya, enggak hui. Dalika dibaca dalika, enggak daliki. Daliku tidak. Kata bahnya dibaca selamanya dinamakan isim mabni ya, terus keadaannya adalah bina. Enggak bisa kata bu atau kata bi, karena kalau dirobah seperti itu
maka dia menjadi beda maknanya. Lan, nah mabni sukun nunnya, jadi dilani lanu tidak. Kam juga sama. Yubna al-fi'l al-madhi wa fi'l al-amri ala akhir harfihima. Yubna dibaca tetap al-fi'l al-madhi, fi'l madhi wa fi'l al-amr dan fi'l amr ala akhir harfihima, ya di atas huruf akhir mereka si fi'il madhi dan fi'il amr. Lamul amri itu lam amarnya. Contoh kata ba, ya itu fi'il madhi mabninya fathin mabni fathah. Uktub fi'il amr mabni sukunin mabni sukun. Jadi tub banyak selangnya enggak selamanya sukun dari uktub karena kalau dirubah itu subjeknya juga berubah. Artinya ya kandungan maknanya berubah. Al-hurufu semua kalimat huruf kulluha semuanya mabniyatun termasuk isi kalimat yang mabni. Mislu contohnya fi ya mabni sukun, lam dibaca tetap sukun, lam hilah mabni sukun, ala mabni sukun, lan mabni sukun, an mabni sukun, waw mabni fathah, min mabni sukun. Al bina lil harokati, adapun bina tetapnya bacaan lil harokati yang tandanya harokat berbentuk berat bacaan, yaitu ada dhamun mabni fathah, fathun ada bina fathah, dhamma dhamun bina mabni dhamma dibaca tetap dhamma, dibaca tetap fathah, dibaca tetap kasrah, dibaca tetap sukun. Ini tanda-tandanya. Dhamma itu fathah itu bentuknya gitu, kasrah ini bentuknya gini, terus anu sukun ini bentuknya seperti. Nah ini ya dhamma fathah kasrah juga termasuk fathah apa ya, dhamma tidak, dhamma tanwin tidak, fathah tanwin tidak, kasrah tidak, tanwin tidak, tapi dhamma saja. Yang kedua al-i'rabu, apa yang dinamakan i'rab? Taghyirun yulhaqu bi akhiril asma'i wal af'ali bisabi taghyiril amili. Yang dinamakan i'rab adalah taghyirun perubahan yulhaqu yang diikutkan atau yang berada bi akhiril asma'i pada huruf akhir semua kalimat isim wal af'ali dan semua kalimat fi'il bisa babi taghyiril amili karena sebab berubahnya kata yang menyertai yang disusun dengan kata tersebut atau dengan isim atau fi'il tersebut yang dinamakan amil. Al-fi'lu qismaini, fi'il ada dua bagian, mabniun wa murabun. Dalam segi bacaannya ada yang dibaca tetap, kalau kata kerja itu yang dibaca murab. Al-mabniu yang dibaca tetap kata kerja termasuk al-fi'lul madhi wa fi'lul amri. Fi'il madhi kata kerja lampau, fi'il amr kata kerja perintah, ini dibaca tetap ya, mabni dia. Wal murab, sedangkan yang dibaca murab berubah bacaan huruf akhirnya hanya satu, yaitu al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari saja kata kerja sekarang atau masa datang. Baik, anwaul i'rab, masuk pada bagian i'rab. Pembagian i'rab ada 4. 1 ar-raf'ah, 2 an-nasbu, 3 al-jarru, 4 al-jazmu. Jadi i'rab itu ada 4, i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jazm. Rafa itu kalau bahasa tajwidnya digunakan dhammah atau dhammah tanwin, nasab itu fathah atau fathah tanwin, al-jar itu kasrah atau kasrah tanwin, jazm itu sukun. Lil asma'i, untuk i'rab ini dibagi dua, dibagikan kepada kalimat isim. Untuk kalimat isim ada khususnya i'rabnya cuma 3, yaitu rafa dibaca dhammah atau dhammah tanwin, nasab atau bahasa fathah tanwin, jar baca kasrah atau kasrah. Dia si kalimat isim kata benda ini tidak disukun, tidak jazm, dia enggak punya i'rab jazm. Lil af'ali, untuk kalimat fi'il dia terbagi 3 juga, yaitu rafa, nasab, jazm ya. Jadi dibaca rafa, dibaca nasab, jazm itu fi'il, enggak dibaca jar kalau fi'il kata kerja. Maka di sini pembagiannya 4 dibagi 2 sama dengan 3. 4 i'rab itu ada 4 dibagi kepada isim dan fi'il dibagi 2, berarti ini masing-masing dapat 3, rafa, nasab, jar, atau fi'il, rafa, nasab, jazm.
Terakhir alamatul i'rabi, tanda i'rab. Tanda i'rab rafa, alamatul rafa, dhamma, alif, wawu. Jadi alamat rafa, kalau sebuah kata itu dhamma bacanya yaitu dengan i'rab rafa. Sebut i'rab rafa. Kata itu ada alifnya, di akhirnya itu dibaca alif. Contoh muslimani, mukminani, kolamani, itu kan alif ya, tanda bacaan di akhirnya. Itu sedang rafa namanya, dibaca rafa. Tawau muslimuna, mu'minuna ya. Mu'minuna, muslimuna, terus tabibuna kalau bisa. Nah, itu sedang rafa dia. Yang kedua, tanda nasab adalah fathah dan iya. Contohnya tanda nasab ayan surah, terus daraba zaidun amron, itu fathah. Nah, ini sedang nasab. Jadi alamat nasab fathah dan iya, alamat jar kasrah dan iya, alamat jazm sukun dan hadap membuang. Ini tanda-tanda i'rab, tanda-tanda bacaan ini ya. Oke. Nah, selanjutnya tadribat. Untuk tadribat dibahas di kunci jawaban tadribat arsu asabi. Mudah-mudahan bisa difahami dan kita lanjut di kelas. Wallahu alam.